PSSI masih gencar untuk menjalankan proyek menaturalisasi pemain keturunan. Sektor gelandang menjadi salah satu yang difokuskan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia. Beberapa nama hebat langsung dirumorkan akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Ada Julian Orip yang punya karir yang cukup mentereng bersama AZ Alkmaar. Selain itu masih ada Jairo Ridwald yang disebut akan segera bersalaman dengan Erick Thohir. Bagaimanakah siasat besar Indonesia mencari gelandang keturunan? Julian Orip. Proyek memanggil pulang para pemain keturunan masih terus berlanjut. PSSI nggak capek-capek dalam memonitori dan memastikan amunisi pemain baru untuk memperkuat skuad Garuda. Julian Orip dirumorkan semakin dekat untuk merapat. Kabar bergabungnya gelandang 17 tahun potensial berdarah Surabaya ini makin diperkuat lewat pengakuan Haris Pardede. Pengamat asal Indonesia ini bilang kalau dirinya mendapat bocoran langsung dari orang dalam PSSI. Info A1 itu makin terang setelah Bung Harpa mengecek Instagram Julian Orip. Setelah orang PSSI mengatakan itu, saya melakukan cross-check. Julian Orip sudah follow timnas, sudah saling follow sama Ivar Jenner dan di-follow Jens Revan. Ungkapnya girang. Kedatangan Julian Orip pastinya bakal membuat Sinteyong full senyum. Julian Orip diyakini akan membuat lini tengah skuad Garuda semakin hidup alias semakin kaya variasi. Talenta hebat Julian Orip dibuktikan lewat keputusan berani AZ Alkmaar. Salah satu klub elit Eredivisie itu memagari sang pemain hingga tahun 2025 mendatang. Julian menandatangani kontrak profesional pertamanya itu di usia 15 tahun. Sang pemain berhasil tampil mencolok bersama Dekas Boran Junior. Sejauh ini dirinya telah mengemas 27 gol dan 11 assist dari 87 laga di level kelompok umur. Kehebatannya itu sampai disanjung oleh Paul Bradenburg selaku ketua pengembangan usia muda klub. Julian adalah gelandang yang terampil secara teknis dengan banyak kemampuan mencetak gol dan kedalaman. Pujinya, PSSI harus bergerak cepat apabila nggak ingin kecolongan dari timnas Belanda. Sebab sang pemain sudah mengantongi 34 caps dan mengoleksi 4 gol bersama Oranye Muda. Milian Jimenez. Milian Jimenez menjadi salah satu nama yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi sektor gelandang. Pemain berusia 21 tahun ini dinilai memiliki bakat yang dibutuhkan skuad Garuda. Pemain kelahiran Nijmegen ini diketahui memiliki garis Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Bogor dan Madiun. Milian sendiri juga bisa memilih untuk memperkuat negara lain. Diketahui timnas Indonesia harus bersaing dengan Belanda untuk mendapatkan bakat 21 tahun ini. Belum lagi Milian juga bisa memperkuat timnas Kolombia. Pemain kelahiran 2003 ini mengaku kalau dirinya masih mempertimbangkan negara yang akan dibela. Dirinya nggak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Saya tidak mengatakan kalau Indonesia adalah pilihan ketiga saya. Saya ingin membela timnas Indonesia. Tetapi saya masih ingin tetap terbuka dengan pilihan lain saat ini. Tegas Milian. Pernyataan ini dinilai sebagai kode kepada Indonesia yang harus cepat untuk menggaetnya. Pasalnya, sang pemain diincar timnas Belanda dan pernah membela The Oranje Junior. Milian sendiri dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni untuk meningkatkan kualitas lini tengah Indonesia. Dirinya sendiri berasal dari Akademi PSV Eindhoven. Saat ini, sang pemain juga berhasil tampil superior bersama Aalborg BK di Superliga Denmark. Dari 10 laga, Milian berhasil mencatatkan akurasi operan sebesar 83%. Selain itu, Milian juga berhasil menjadi pemain yang bisa memutus serangan lawan. Tercatat, pemain berdarah Indonesia ini berhasil menang di 30 duel melawan pemain musuh. Jairo Ridwald. Jairo Ridwald jadi amunisi baru lainnya yang sudah sangat sering dibicarakan. Rumor ini makin mencuat usai media lokal Belanda ikut memuat berita tentang kesediaan pemain berdarah Ambon tersebut. Jairo Ridwald yang kini bermain bersama Royal Antwerp sedang dalam proses naturalisasi untuk Indonesia. Itu akan segera terjadi, tulis Football Premier. Berita baik itu bisa jadi mengkonfirmasi pernyataan Arya Sinulinga. Exco PSSI itu sempat membocorkan ada profil pemain grade A berposisi gelandang yang sedang dalam proses final penjajakan. Keberadaan Jairo sangat bagus untuk tim, karena akan melengkapi kekuatan skuad Garuda yang butuh gelandang jangkar murni.
Jairo bakal makin memperkaya opsi formasi timnas Indonesia. Sejauh ini di lini tengah Shin Tae-yong mengandalkan gelandang kreatif bertipe sama yakni pada sosok Tom Haye dan Ivar Jenner. Adanya Jairo bisa melengkapi kekuatan timnas Indonesia. Pemain berkaki kidal ini punya keunggulan dalam menahan bola, memotong serangan lawan lewat tackling yang bersih, distribusi umpan yang akurat, dan juga mampu mengatur tempo permainan. Atribut pemain berusia 28 tahun itu dirasakan betul oleh Crystal Palace. Klub Liga Premier itu mengandalkan jasa Jairo selama 7 musim. Bersama The Eagles, Jairo mencatatkan 97 laga. Saat ini pun pemain dengan rambut gimbal itu masih bermain di kompetisi top Eropa. Dia membela Royal Antwerp yang bermain di kasta teratas Liga. Bahkan musim ini Jairo berpeluang besar membawa klub barunya itu merengkuh gelar juara Liga Pro Belgia. Klub berjuluk The Great Old saat ini bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Seandainya sukses dinaturalisasi, Jairo akan menambah deretan pemain Grade A yang membela Indonesia. Saat ini skuad Garuda sudah dihuni oleh Jay Itzes, Michel Gers, hingga Calvin Verdong. Miliano Jonathans. PSSI masih memiliki banyak stok gelandang keturunan yang bisa dinaturalisasi. Federasi Indonesia masih punya hasrat merekrut pemain keturunan potensial lainnya. Salah satu pemain yang dimaksud yaitu Miliano Jonathans. Pemain kelahiran Arnhem ini punya darah keturunan Depok yang mengalir dari sang ayah. Pemain Vitesse ini bahkan terang-terangan ingin membela tim Merah Putih. Kode keras ini diberikan saat Miliano diwawancarai pengamat pemain diaspora Yusa Nugraha. Tentunya saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia, jadi harusnya ada pemain sayap kanan ya, ujarnya sembari memberikan kode. Miliano juga mengaku kalau dirinya dulu pernah dihubungi PSSI. Iya, mereka pernah 1 kali hubungi saya, tapi itu sudah lama, tambah Miliano. Memang, Miliano berpotensi nggak cuma mengisi posisi gelandang serang di dalam skuad asuhan Shin Tae-yong. Punggawa Vitesse tersebut juga bisa dimainkan di sektor serangan Garuda Nusantara. Dirinya dinilai mahir menggunakan kaki kiri, serta mampu tampil kreatif dan agresif mengolah serangan. Kemampuan itu akan membuat Shin Tae-yong bisa memainkan banyak formasi. Di musim ini, Miliano semakin menunjukkan kualitas hebatnya bersama Vitesse. Dirinya diketahui sudah menorehkan 4 gol dan 1 assist dari 9 penampilan bersama FC Hollywood. Akan tetapi, PSSI harus gerak cepat untuk menaturalisasi Miliano. Pasalnya, Miliano berpotensi ditikung KNVB jika naturalisasi sang pemain terlambat. Ini dikarenakan perkembangan talenta Miliano sedang dipantau berbagai pihak di Belanda. Oleh karena itu, bukan gak mungkin Miliano justru akan membelot ke dalam pasukan oranye. Jadon De Guzman. Jadon De Guzman menjadi nama lain yang patut diperhitungkan mengisi lini tengah. Di usianya yang masih menginjak 17 tahun, De Guzman sudah tampil konsisten bersama PSV Eindhoven Junior. Pemain kelahiran 2007 ini ditularkan bakat hebat sepak bola dari sang ayah yakni Jonathan De Guzman. Ayahnya diketahui merupakan pesepak bola hebat yang pernah memperkuat tim besar. Sebut saja ada Napoli, Villarreal, Feyenoord, Eintracht Frankfurt, hingga Sparta Rotterdam. Jadi nggak heran kalau sang anak disebut sebagai wonderkid yang punya kualitas. Uniknya sang pemain sedang dirumorkan bakal dinaturalisasi oleh skuad Garuda. De Guzman sendiri memiliki darah keturunan dari sang ibu yang berasal dari Indonesia. Rumor ini semakin diperkuat setelah sang pemain memiliki hubungan dekat dengan beberapa pemain Garuda, mulai dari Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hapner. Secara kualitas, kemampuan De Guzman di atas lapangan nggak perlu diragukan lagi. Bersama skuad Boren, sang pemain berhasil tampil konsisten di posisi reguler. Dirinya diketahui sudah mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 16 laga bersama PSV U18. Sang pemain berposisi sebagai gelandang serang dengan visi permainan yang luar biasa. Seandainya dinaturalisasi, dia akan menambah variasi Shin Tae-yong di posisi tersebut. Pasalnya, Coach Shin selama ini hanya bisa mengandalkan Marcelino Ferdinand. Di sisi lain, skuad Garuda harus bergerak cepat untuk mengamankan jasanya. Sebab sang pemain juga dilirik oleh timnas Belanda di semua kelompok umur. Bahkan, sang pemain sempat membela skuad oranye U18 di jeda internasional bulan September lalu. Saat itu De Guzman diberikan menit bermain menghadapi Italia U18.
Dengan komposisi gelandang seperti yang disebutkan, apakah skuad Garuda bakal semakin dekat untuk mencapai level tertinggi?